Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Fani Lavenia dengan NIM 2388201028 semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pembelajaran tentang pengembangan media pembelajaran. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, tahapan perencanaan, kedua, penulisan naskah media, yang terakhir, produksi media. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai tahapan perencanaan. Tahapan ini merupakan awal dari proses pengembangan media pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa media yang dibuat benar-benar relevan dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa langkah penting dalam tahap ini meliputi: yang ke-1, menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, menganalisis karakteristik peserta didik seperti usia, minat, latar belakang, dan gaya belajar. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui media. Yang keempat, memilih bentuk media yang sesuai, misalnya video, audio, animasi, infografis, atau interaktif digital. Yang terakhir, menyusun skenario pembelajaran, termasuk alur penyampaian materi dan metode yang digunakan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kita beri contoh dulu pada tahapan perencanaan. Contohnya, guru merencanakan pembuatan video animasi untuk menjelaskan konsep daur air kepada siswa SD, karena visualisasi lebih mudah dipahami dibandingkan teks. Oke, itu contoh tahapan perencanaannya teman-teman. Kemudian kita loncat ke penulisan naskah media. Setelah perencanaan matang, langkah berikutnya adalah menuangkan ide ke dalam bentuk naskah. Naskah ini berfungsi sebagai panduan dalam proses produksi media. Isi naskah tersebut biasanya mencakup yang pertama, narasi atau dialog yang akan diucapkan dalam media. Yang kedua, visualisasi, deskripsi gambar, animasi, atau adegan yang ditampilkan. Yang ketiga, instruksi atau penekanan pada bagian penting materi. Yang keempat, durasi dan urutan tampilan informasi. Contohnya, untuk video tentang daur air, naskah menjelaskan langkah-langkah evaporasi, kondensasi, dan presipitasi dengan kalimat yang sederhana, dilengkapi gambar awan dan air hujan. Itu adalah contoh penulisan naskah media. Kemudian kita akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu produksi media. Produksi media ini adalah tahap terakhir di mana seluruh elemen dari naskah dikembangkan menjadi produk nyata. Proses produksi bisa dilakukan secara sederhana atau profesional, tergantung pada fasilitas dan tujuan media. Yang pertama, pengambilan gambar atau animasi. Kedua, perekaman narasi atau suara. Yang ketiga, penggabungan elemen audio dan visual melalui proses editing. Yang keempat, uji coba media untuk melihat efektivitas dan memperbaiki kesalahan teknis. Contohnya seperti guru menggunakan aplikasi seperti Canva atau PowerPoint untuk membuat video animasi, lalu merekam narasi menggunakan ponsel, dan mengeditnya menggunakan software sederhana seperti CapCut atau Filmora. Itu adalah contoh dari produksi media. Nah, tidak terasa kita memasuki akhir dari presentasi.
Dapat disimpulkan dari apa yang saya jelaskan mengenai pengembangan media pembelajaran adalah merupakan proses penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Proses ini mencakupi 3 tahapan utama, yaitu perencanaan, tahap awal untuk menetapkan tujuan, menganalisis kebutuhan, serta memilih jenis media yang tepat. Kedua, penulisan naskah media, yang berfungsi sebagai panduan terstruktur dalam memvisualisasikan materi ajar. Yang ketiga, produksi media, yaitu proses merealisasikan naskah menjadi media pembelajaran yang siap digunakan. Dengan mengikuti ketiga tahapan ini secara sistematis, media yang dihasilkan akan lebih terarah, komunikatif, dan mampu meningkatkan pemahaman siswa. Pendekatan ini juga mendorong guru atau pengembang untuk kreatif dan inovatif dalam mengemas materi ajar agar sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digital. Begitulah